Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ilusi artistik dan ilusi keagamaan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rohana Sinaga dengan MPM 2019-21500595 selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian Dwi Futria dengan MPM 2019-21500565 selaku pemateri kedua. Kemudian Jalil Haryo Setioko dengan MPM 2019-21500550 selaku pemateri ketiga. Dan kemudian ada Galis Larasati dengan MPM 2019-21500581 selaku pemateri keempat. Ilusi artistik. Menurut Freud, seni menjadi bagian kelakuan substitutif yang ditawarkan budaya pada manusia untuk menghindari hambatan-hambatan yang dipalang oleh kenyataan terhadap perwujudan hasrat-hasratnya. Akan tetapi, menghindari suatu hambatan bukan berarti menghilangkan ataupun mengatasinya. Seni juga ilusi, tetapi ilusi sesungguhnya. Dan disitulah perbedaannya, karena itu tidak berbahaya. Dalam bukunya, Noveles Conferences sur la Psychanalyse, atau pemikiran-pemikiran baru tentang psikoanalisis, salah satu teksnya yang terakhir yang diterbitkan di tahun 1932, Freud mempertentangkan seni dengan filsafat dan dengan agama sebagai berikut. Seni hampir selalu tidak agresif dan membawa kebaikan. Seni tidak pura-pura dan tidak pernah berusaha menjadi ilusi, kecuali bagi orang-orang tertentu yang, kata orang, dihantui oleh serangan realitas. Ilusi keagamaan. Menurut Freud, dalam hal itu agama dekat dengan psikosis halusinasi, yaitu menganggap hasrat sebagai kenyataan. Agama memberi ilusi bahwa hidup berkelanjutan setelah mati dan membuat kita tidak menerima kematian. Agama menggantikan ketergantungan terhadap sosok ayah dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan bukannya membiarkan kita menghadapi kenyataan yang kasar yang menguatkan dan membentuk jiwa. Singkat kata, agama hanya memungkinkan kita menghindari neurosis individual dengan membayar mahal, yaitu dengan apa yang disebut Freud neurosis kolektif. Freud bersikap keras terhadap agama karena ia menganggap agama memberi ilusi yang diartikan sebagai kebenaran. Meskipun demikian, Freud merasa berterima kasih karena agama bisa menghindarkan orang-orang yang mempercayainya dari neurosis. Freud menganggap agama sebagai ilusi. Penganutnya mengidap neurosis dan bersifat infantilis, karena menurut Freud, keyakinan beragama hanya merupakan proses sublimasi dari konflik yang terjadi pada masa kanak-kanak antara orang tua dan anak yang disebutnya sebagai fenomena Oedipus kompleks. Freud hanya meneliti pasien-pasien yang menderita penyakit mental atau pasien yang mengalami kegoncangan jiwa seperti frustasi, anxiety, depresi, neurosis, dan psikotik. Generalisasi yang ditarik dari hasil pengamatannya terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental menyebabkan Freud berkesimpulan bahwa agama adalah ilusi dan neurosis yang mengancam kehidupan manusia. Saya Jalil Haryo Setioko. Saya akan menjelaskan mengenai seni dan realitas. Seni dan realitas, keduanya saling berkaitan. Seni seperti ini membuat orang percaya bahwa seni pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip realitas dan mungkin diharapkan untuk merekayasa seni agar mencapai prinsip realitas. Karena Freud dalam L-Introduction a Lebensgefühl menyajikan imajinasi. Seni bukan melawan kenyataan, melainkan lebih tepat sebagai suatu ruang perantara. Secara kronologis,
seperti dalam sejarah individu atau sejarah spesies, bisa membawa kita ke dalam kesalahan, sebagaimana sering terjadi pada Freud, ditulis oleh Kaufman dalam suatu ulasan yang amat bagus tentang teks, yaitu karena realitas tetap ada, karena kematian menghentikan kehidupan, karena kehidupan tidak dapat dijalani secara tuntas tanpa kematian, karena kehidupan melindungi diri dengan jalan makin lama, makin menjauh timbunan yang berbahaya. Karena kehidupan menghemat dirinya dibutuhkan suatu tambahan pada prinsip kenikmatan, yaitu imajinasi. Seni antara puisi kehidupan dan puisi kematian. Seni cenderung membuat kita melupakan kematian, yaitu membangun semacam pagar yang melindungi kita dari jangkauan realitas, sejauh ia membentuk suatu dunia tanpa kontradiksi di mana kita melupakan pelajaran-pelajaran hidup yang keras. Secara paradoksa, menurut Mallarmé yang dikembangkan oleh suatu aliran kritik modern, bukannya untuk menghasilkan pelengkapannya sendiri dengan menunjuk ke arah suatu titik di luar bahasa di mana kita dapat membaca bahwa kematian memang perlu. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai ilusi artistik dan ilusi keagamaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.